Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andriani Putri, Anarta Farnelia, Salmiati, dan Wina Husaini. Di sini kami akan menjelaskan materi kelompok 5 mengenai tahapan dan penanggulangan disiplin. Baik, selanjutnya adalah tahapan dalam memelihara disiplin. Memelihara disiplin adalah suatu proses, maka memelihara disiplin akan terdiri dari serangkaian tahapan yang harus diperhatikan oleh para penegak disiplin. Adapun tahapan dalam memelihara disiplin yang dikemukakan oleh Rahman adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah pencegahan. Pada tahap ini, guru perlu menciptakan suasana belajar yang disiplin, ketepatan instruksional, dan perencanaan pendidikan yang disiplin. Baik, yang kedua adalah pemeliharaan. Pada tahap ini, guru perlu melakukan hubungan sosial emosional pada peserta didik agar dalam menunjukkan perilaku disiplin di dalam kelas. Yang ketiga adalah campur tangan. Usaha ini dilakukan untuk menyetop perilaku tidak pantas dari peserta didik. Ini dilakukan bila teknik pencegahan dan pemeliharaan tidak berhasil. Dan yang terakhir adalah pengaturan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mengurangi kesalahan, pelaksanaan, pengembangan, dan kecakapan peserta didik. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin yang pertama, yaitu disiplin yang baik. Nah, apa sih disiplin itu? Jadi, disiplin pada dasarnya adalah kepatuhan akan aturan dan norma yang berdasarkan atas kerelaan hati atau kesadaran diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi, pengertian disiplin itu merupakan sikap mental yang mencerminkan kepatuhan atau ketaatan akan aturan dan norma yang didasarkan atas kesadaran sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi, apakah disiplin yang baik itu perlu dilakukan? Ya, tentu saja, karena disiplin merupakan salah satu hal yang paling penting, karena disiplin merupakan sesuatu yang dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, terciptanya disiplin ini menunjuk pada kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut yang ada di dalam kelas maupun di sekolah, serta menunjuk pada berjalannya sistem kontrol di dalam kelas. Jadi, terpeliharanya disiplin ini tentu memerlukan keterlibatan serta serangkaian strategi yang harus disusun dan dirancang oleh guru maupun pihak sekolah lainnya. Nah, strategi tersebut harus menciptakan efek kesadaran diri bagi siswa dalam mematuhi aturan serta mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, bukan merasa karena paksaan belaka. Jadi, selain itu juga dapat menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di kelas dan juga dapat menetralisir dengan cara menanggulangi emosi-emosi peserta didiknya. Nah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anarta Farnelia dari kelompok 5. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wina Husaini, yaitu poin ketiga, jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan disiplin. Terdapat beberapa petunjuk umum cara penanggulangan gangguan disiplin yang dikemukakan oleh Hollingsworth dan Howard, yaitu yang pertama, gangguan percakapan, 2. Gangguan percatatan, yang ketiga, gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa, yang keempat, gangguan permusuhan di antara peserta didik atau kelompok, yang kelima, gangguan menyontek, yang keenam, gangguan pengaduan, yang ketujuh, gangguan tabiat marah, yang kedelapan, gangguan penolakan permohonan guru, dan yang kesembilan, gangguan perpindahan situasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andriani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai kebiasaan hidup tertib. Nah, yang dibahas mengenai kebiasaan hidup tertib di sini adalah tentang kedisiplinan. Nah, disiplin menurut Oteng Sutrisno berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi, disiplin positif merupakan suatu sikap dan iklim organisasi yang setiap anggotanya mematuhi peraturan-peraturan organisasi atas kemauannya sendiri. Mereka patuh pada tata tertib tersebut karena mereka memahami, meyakini, dan mendukungnya. Selain itu, mereka berbuat begitu karena mereka benar-benar menghendakinya, bukan karena takut akan akibat dari ketidakpatuhannya. Dalam suatu organisasi yang telah menerapkan disiplin positif. Nah, yang kedua adalah disiplin negatif. Yang dimaksud dengan disiplin negatif di sini adalah suatu keadaan disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan hukuman. Pendekatan pada disiplin negatif ini adalah menggunakan hukuman pada pelanggaran peraturan untuk menggerakkan dan menakutkan orang-orang atau siswa lain sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan yang sama. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.